Selamat Natal, Ibu Bapak Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Semoga Natal di tahun 2021 ini membawa sukacita, pengharapan, dan damai sejahtera untuk kita semua. Kita bersekutu di hari Natal ini dalam doa pagi online GKI Gading Indah. Kita bersama-sama mengangkat lagu pujian kita bernyanyi, alam raya berkumandang. Kini mari kita bersama siapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang telah datang ke dalam dunia dalam rupa Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur hari ini kami dapat merayakan hari Natal. Di dalam setiap keberadaan kami masing-masing di hari ini, kiranya kami memperoleh sukacita dari Engkau. Kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah, kami siap untuk mendengar, merenungkan, dan mengimaninya. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Pembaca firman Tuhan terambil dari dalam Lukas pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung.
Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Biasanya di dalam drama-drama Natal, maka kisah ini digambarkan dengan proses Maria dan Yusuf sedang berjalan dari satu hotel ke hotel yang lain, mengetuk-ngetuk, dan kemudian pemilik hotel atau penginapan tersebut menolak atau bahkan mengusir mereka. Namun jika kita membaca ayat ini secara menyeluruh, maka kita tidak akan menemukan satu ayat pun atau keterangan yang mengatakan bahwa orang-orang pemilik penginapan, pemilik hotel atau losmen atau apapun yang ada pada masa itu, mereka adalah orang-orang yang kejam, orang-orang yang jahat, dan orang-orang yang tidak peduli. Alkitab tidak mencatat tentang hal itu. Kita yang biasanya menggambarkan, membayangkannya baik dalam film-film, dalam drama dan sebagainya, mengenai penolakan-penolakan yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Namun apakah situasi bahwa tidak ada penginapan bagi mereka itu adalah situasi yang wajar? Mempertimbangkan bahwa saat itu sedang ada sebuah sensus yang harus dilakukan. Dan karenanya semua orang pulang ke kota mereka masing-masing, maka ada satu rombongan yang datang ke kota Bethlehem yang membuat kota itu menjadi penuh dan sesak. Kita mungkin bisa membayangkan situasi itu misalnya ketika musim mudik, di mana orang-orang berbondong-bondong pulang ke kampung halaman dan sulit untuk menemukan tempat penginapan. Pun kalau ada keluarga dekat di kota tujuan, maka mungkin juga bahwa rumah keluarga tersebut juga sudah dipenuhi oleh anggota-anggota keluarga lain yang juga datang untuk mudik. Nah, kita bisa juga membayangkan kisah ini dari sisi seperti itu. Bahwa kota Bethlehem adalah kota yang sedang penuh sesak dengan orang-orang yang pulang kampung untuk menjalankan sensus. Karenanya tempat penginapan yang tentu tidak banyak di sebuah kota kecil pada waktu itu, pada zaman dulu itu. Sehingga penginapan-penginapan yang ada sudah penuh. Dan demikian juga kaum kerabat, kenalan-kenalan, keluarga-keluarga yang Maria dan Yusuf kenal. Pada saat itu, di tempat mereka mungkin saja juga sudah penuh dengan orang-orang lain. Sehingga ketika Maria dan Yusuf datang, maka sulit bagi mereka menemukan tempat untuk menginap. Namun mari kita juga membayangkan, di tengah kesulitan mereka menemukan tempat menginap, terlepas dari apakah orang-orang yang menolak itu menolak dengan kasar atau menolak dengan halus, tapi bahwa di dalam sulitnya situasi ketika mereka mencari tempat menginap, tetap ada sebuah tempat. Kita mengatakannya kandang, walaupun Alkitab tidak mencatat tentang kandang. Mungkin bukan tempat yang terbaik, mungkin bukan tempat yang ideal untuk melahirkan, mungkin bukan sebuah tempat yang memang layak untuk dihuni, tapi tempat yang menjadi cukup adanya. Di tengah segala crowdednya situasi kota, di tengah segala kerumunan, di tengah segala sibuknya kebisingan yang ada di kota Bethlehem itu, ada sebuah tempat bagi Maria dan Yusuf untuk mereka kemudian meletakkan bayi Yesus. Proses kelahiran Maria tentu membutuhkan privasi. Karenanya dia tidak bisa bersama-sama di sebuah rumah atau penginapan yang penuh sesak dengan orang lain.
Dan karena itu ibu bapak saudara-saudari, mari kita membayangkan kisah ini dengan sisi yang berbeda dari yang biasa kita ketahui. Yaitu bahwa biasanya kita bayangkan Maria dan Yusuf ditolak, mereka diusir dan sebagainya. Mari kita membayangkan, di tengah sulitnya Maria dan Yusuf mencari tempat, ada orang-orang yang menyisihkan tempat terbaik yang mereka miliki pada saat itu. Di tengah penuhnya suasana yang ada di tempat-tempat tujuan Maria dan Yusuf, tetap mereka menemukan tempat untuk mereka. Ada orang-orang yang menyisihkan tempat itu untuk mereka. Maria dan Yusuf tetap menemukan satu penyambutan, keramah tamahan dari orang yang menyediakan tempat dan palungan hewannya untuk meletakkan bayi Yesus yang terbaik di tengah-tengah situasi yang terburuk. Namun itulah yang diperlukan oleh Maria dan Yusuf. Apa yang terbaik yang bisa diberikan di dalam situasi buruk sekalipun. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang kasih Tuhan, karenanya mari kita menghayati bahwa di tengah-tengah segala kekurangan kita, di dalam segala pergumulan kita, di dalam semua kelemahan kita, di tengah situasi sakit kita, kita tetap menemukan tempat terbaik di dalam hidup kita, di dalam hati kita untuk menghadirkan Kristus yang kita puji dan kita sembah. Di hari Natal ini, di tengah segala pergumulan kita, di dalam setiap kesulitan kita, di tengah segala rasa sakit kita, mari temukan apa yang terbaik yang kita miliki untuk kita bawa dan persembahkan kehadirat Tuhan. Dan bahkan di dalam setiap situasi kita yang terbatas, kita tetap menyambut, menerima, menopang orang-orang yang membutuhkan tumpangan, orang-orang yang membutuhkan tempat terbaik bagi mereka untuk menemukan cinta kasih, untuk menemukan satu ikatan, untuk menemukan satu sambutan. Jadikan diri kita sebagai tempat terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama. Mari kita nyanyikan lagu pujian kita dari Kidung Jemaat 120 Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia.
Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kami mengenal dan dikenal oleh Engkau sebagai Juru Selamat kami. Engkau telah datang ke dalam dunia ribuan tahun yang lalu menjadi bayi yang kecil dan mungil di tempat yang terbatas tetapi menjadi tempat yang terbaik. Tuhan, biarlah kiranya setiap kami juga memberikan tempat terbaik bagi Tuhan dalam hidup kami. Di tengah segala keterpurukan kami, di dalam semua pergumulan kami, di tengah setiap kesakitan kami, di dalam setiap kesulitan kami, Tuhan, biarlah kami menemukan apa yang terbaik untuk menghadirkan Engkau di tengah-tengah hidup ini. Dan bahkan Tuhan, biarlah kami juga menjadikan hati kami bagaikan palungan yang tak layak, tetapi menjadi kudus karena Engkau ada. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami juga punya keberanian, kekuatan, dan kemampuan untuk menjadikan hidup kami sebagai hidup yang menyambut orang-orang lain. Ada orang-orang lain di dalam kehidupan ini yang juga sedang bergumul dengan hidup mereka. Dan mereka membutuhkan tempat di mana mereka merasakan ketenangan dan kedamaian. Mereka membutuhkan keluarga dan sahabat untuk mereka memperoleh kekuatan. Atau untuk sekedar bercerita dan beristirahat sejenak. Tuhan, biarlah kami menjadi tempat itu. Menjadi tempat terbaik. Dengan telinga kami ketika mendengar. Dengan ucapan kami ketika ucapan kami memotivasi. Dengan setiap hal yang ada dalam kehidupan kami. Ketika kami membuka diri kami untuk menguatkan sesama kami. Sebagaimana Engkau juga telah terlebih dahulu ya Tuhan menguatkan kami. Di Natal ini kami berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang sedang bergumul. Kami hendak menyebut nama-nama mereka yang kami kenal, yang sedang bergumul dengan kondisi sakit mereka. Kami membawa mereka di dalam doa kami menyebut nama mereka dan memohon untuk pemulihan setiap mereka. Kami hening sejenak. Jamah dan pulihkan mereka ya Tuhan bersama keluarga mereka yang mendampingi. Tuhan, kami juga mau mengingat saat ini untuk setiap orang-orang yang kami kenal yang sedang bergumul dengan kehidupan di tengah keluarga mereka. Baik karena hubungan yang sedang rusak, atau kepercayaan yang hilang, atau juga pergumulan karena komunikasi yang kurang baik. Kami mau mengingat mereka dalam doa kami dan berdoa untuk mereka pada saat ini. Kami hening sejenak. Kasih-Mu ya Tuhan yang menyertai setiap keluarga-keluarga umat-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap umat-Mu yang sedang bergumul dengan kondisi pekerjaan atau usaha mereka, dengan sulitnya untuk menjalankan pekerjaan atau penghasilan yang juga menjadi terbatas di dalam situasi ini. Kami mau mengingat setiap mereka Tuhan dalam doa kami hening sejenak. Tuhan yang Maha Kasih, biar setiap mereka terus ada dalam pemeliharaan Engkau ya Tuhan, sehingga segalanya menjadi baik adanya. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk setiap kehidupan kami ketika akan memasuki tahun yang baru dengan berbagai pengharapan kami. Engkau yang terus menyertai dan menopang.
Kami berdoa untuk gerejamu yang melangsungkan ibadah Natal pada saat ini, baik yang online, kami di GKI Gading Indah, atau juga di tempat-tempat lain, juga bagi mereka yang sudah menjalankan ibadah onsite. Biarlah segalanya terus berlangsung dengan lancar, dengan baik, dan mendatangkan sukacita. Berkatilah ya Tuhan setiap tim-tim digital di dalam pelayanan mereka di masa ini, juga di dalam setiap pelayanan yang dilakukan oleh gerejamu untuk menjadi kesaksian dan berkat Natal di tahun ini bagi banyak orang, bagi dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan, dimanapun kiranya setiap lagu Natal berkumandang di hari ini, maka setiap mereka yang mendengarnya merasa damai, sejahtera, merasa memperoleh kekuatan dan sukacita serta pengharapan di dalam hidup mereka. Tuhan, biarlah kami menyambut hari ini, mengingat keselamatan yang Engkau nyatakan bagi kami. Dan biarlah kami terus memberikan apa yang terbaik di tengah segala keterbatasan kami, di tengah segala situasi kami, di tengah segala pergumulan kami. Apa yang terbaik yang bisa kami berikan untuk-Mu dan sesama, itulah yang kiranya kami lakukan di hari ini. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Selamat Natal Ibu Bapak Saudara-saudari dan selamat beribadah Natal di hari ini. Di GKI Gading Indah kita akan live streaming pada pukul 9 pagi. Namun ibadah Natal juga masih bisa diikuti setelah nanti jam streaming, kita masih tetap bisa mengikutinya di sore atau malam hari. Kiranya ada sukacita di hari Natal ini bagi setiap kita. Selamat Natal dan Tuhan memberkati.